Oke, pada pagi ini kita akan membahas materi masalah kode etik jurnalis. Sebelumnya kenalkan diri saya, nama saya Apridon. Kode etik jurnalis. Poin pertama, jurnalis Indonesia harus independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak bertingkat buruk. Artinya, pertama, independen, memberitakan peristiwa fakta sesuai dengan hati nurani tanpa ada campur tangan, paksaan, intervensi dan pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers sendiri. Berikutnya, akurat, berarti dipercaya benar sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa itu terjadi. Berikutnya, berimbang, berarti semua pihak dapat kesempatan setara. Berikutnya, tidak bertingkat buruk, berarti tidak ada niat secara dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian orang lain. Poin kedua, jurnalis Indonesia menempuh cara-cara yang personal dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Artinya, menunjukkan identitas diri kepada narasumber, menghormati hak privasi, tidak menerima suap, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya, rekayasa, pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan tampilkan secara berimbang, menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyiaran gambar, foto, suara, tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Poin 3, jurnalis selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan azas praduga tak bersalah. Artinya, menguji informasi berarti melakukan cek dan dicek tentang kebenaran informasi itu. Berimbang adalah memberikan ruang-ruangan pemberitaan kepada masing-masing pihak secara profesional. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Berikutnya, azas praduga tak bersalah adalah prinsip yang tidak menghakimi seseorang. Poin keempat, jurnalis tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Artinya, jurnalis tidak bohong berarti yang sudah diketahui sebelumnya oleh jurnalis sebagai tidak sesuai dengan fakta dan yang terjadi. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Sadis berarti kejam, tidak mengenal belas kasihan. Cabul berarti gambar tingkah laku secara erotis dengan foto-foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk memasukkan hati birahi. Terus artinya dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, jurnalis mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Poin kelima, jurnalis tidak menyebutkan menyiarkan identitas korban kejahatan, susila, tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Artinya,
semua data informasi yang menyangkut diri seseorang memudahkan orang lain untuk melacaknya. Anak adalah orang yang berusia di bawah 16 tahun sebelum menikah. Poin ke-6, jurnalis tidak menyalahgunakan profesi, tidak menerima suap, artinya menyalahi profesi, setelah tindak-tindakan dengan keuntungan pribadi, informasi yang tercegah sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, fasilitas, dan pihak lain yang mempengaruhi independensi. Poin yang ketujuh adalah jurnalis memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Hak tolak adalah untuk mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarga. Embargo adalah penundaan, penguatan atau penyiaran berita dengan permintaan narasumber. Informasi latar belakang, segala informasi data narasumber diberitahukan tanpa menyebutkan narasumber. Off the record adalah segala informasi data narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Poin yang ke-8 adalah jurnalis menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lain, miskin, sakit, jiwa, atau jasmani. Penafsirannya, prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sebelum mengetahui secara jelas. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan. Jurnalis menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadi kecuali untuk kepentingan publik. Menghormati jurnalis mencabut paralat dan memvalidasi berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan pemirsa. Terus jurnalis segera berarti tidak dalam waktu cepat mungkin berada dalam maupun tidak ada teguran pada pihak luar. Permintaan maaf ini disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Jurnalis melayani hak jawab dan koreksi secara profesional. Poin yang ke-11, jurnalis melayani hak jawab dan koreksi secara profesional. Artinya, jurnalis hak jawab adalah hak seseorang atau kelompok untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik. Jurnalis hak koreksi adalah setiap orang yang membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh jurnalis, baik tentang dirinya maupun orang lain. Jurnalis profesional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Dan hal ini 11 kode etik jurnalis ini yang perlu kita pahami. Hari ini pada tanggal 20 Juli tahun 2023. Para pemirsa, inilah materi yang dapat saya sampaikan pada pagi ini, dan izinkan saya Abdidon mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.